suatu hari di sebuah persidangan yang berada di dalam hutan, dan hampir seluruh hewan di hutan berkumpul untuk menyaksikan jalannya persidangan hari itu, Nyonya Ayam sudah di mejanya untuk menuliskan semua laporan satu demi satu, dan ia memakai kacamatanya. Kasus atas 3 ekor babi kecil dan serigala besar yang buas. Ia menuliskan di atas kertas yang berada di depannya. Saat itu semua penduduk hutan sangat tidak sabar menunggu kehadiran Hakim Beo. Karena sejak adanya persidangan di dalam hutan, hakimlah yang memutuskan siapa yang benar dan salah. Sementara itu, salah satu hewan yang paling besar di dalam hutan, yaitu seekor gajah, telah membawa 3 babi kecil. Porky, Torky, dan Gurky. Mereka melompat dari punggung gajah dan menempati posisinya. Sedangkan seekor gajah yang lain membawa serigala buas yang besar di atas punggungnya. Hewan-hewan yang ada di sana tentu saja ketakutan ketika mereka melihat serigala buas itu. Dan akhirnya Hakim Beo yang memutuskan hasil sidang telah tiba. Ia duduk di atas kayu yang posisinya lebih tinggi dari yang lain. Semua hewan berdiri sebagai bentuk rasa hormat padanya. Halo seluruh penghuni hutan. Kau boleh menempati tempat dudukmu. Saat Hakim Beo membaca catatan yang ada di depannya, ibu dari 3 ekor babi kecil tiba-tiba berbicara. Yang mulia, Wahai Beo, serigala itu yang kau lihat mencoba untuk memakan anak-anakku. Anak-anakku. Harap jangan bicara sebelum hakim. Jika siapapun berbicara sebelum hakim, sang Hakim Beo akan mengulang kalimatnya, dan ia harus meminum air untuk memberhentikannya. Harap tenang. Ya, pertama kita dengarkan laporan dari 3 babi kecil. Halo Tuan Hakim, namaku Gurky. Babi terkecil di keluarga kami. Aku hidup di dalam rumah jerami yang aku buat sendiri, dan aku sangat bangga akan itu. Tapi suatu hari, serigala besar menyelinap di depan rumah kami dan mencoba menyantap kami. Tidak. Aku keberatan. Yang mulia. Dimohon untuk tidak berbicara sebelum izin. Seraya sang gajah memberikan air kepada Hakim Beo lewat belalainya, dan pengadilan dilanjutkan dari yang terputus. Silakan lanjutkan, keluarga babi. Yang mulia, serigala yang kau lihat itu mendatangi rumahku yang terbuat dari kayu dan mencoba untuk memangsaku juga. Lalu ia kabur ke rumah Porky untuk menyelamatkan nyawa kami. Tapi serigala jahat itu tidak berhenti di situ, tuanku yang mulia. Dia mendatangi rumahku juga. Mengikuti hukum yang telah ada di hutan, tidak boleh siapapun masuk ke dalam rumah tanpa permisi atau pemberitahuan. Ya, itu benar. Beo itu mengetuk palunya di atas meja agar semua diam yang telah membuat keributan. Tenang, semua harus didengarkan secara adil di pengadilan hewan. Mari kita dengarkan apa yang serigala ingin katakan. Pertama-tama aku ingin mengucapkan salam pada penduduk hutan. Kalian semua tahu aku adalah serigala besar yang buas. Tapi kenyataannya aku adalah serigala yang baik. Serigala yang mencoba memangsa yang kecil adalah serigala jahat. Serigala yang mencoba memangsa yang kecil adalah serigala jahat. Harap untuk tidak berbicara tanpa izin. Sementara itu, serigala itu melanjutkan ceritanya yang sebenarnya terjadi. Pada hari kejadian itu aku terbangun pada awal pagi. Aku menyantap sarapanku di rumah. Apa menu sarapan pagimu? Aku menyantap stroberi dan daun hazelnut dan menyatukannya yang mulia. Lalu aku mendatangi pondok kecil di hutan. Pada saat itu aku melihat rumah jerami yang dibuat Gurky si babi. Rumah itu terlihat tidak kokoh sama sekali. Aku khawatir rumah itu akan rubuh dengan cepat dan babi kecil akan tertimpa di bawah tumpukan jerami. Lalu aku melihat ke dalam dan mengatakan pada babi bahwa rumah ini tidak kokoh. Ketika ia tidak mempercayaiku, aku mengatakan aku akan tiup rumahmu dan menghancurkan rumahmu agar ia mengerti maksudku. Lalu kau meniupnya dan menghancurkan rumahnya atau bagaimana?
Ya tuanku yang mulia, untuk membuktikan pada babi yang tidak mempercayaiku bahwa rumah itu tidak aman. Kemudian aku melihat rumah kayu kecil tidak jauh dari sana. Ketika aku mendekat, aku menyadari rumah itu juga tidak kokoh. Bahkan sekarang, di dalam rumah itu terdapat 2 ekor babi di dalamnya. Ya, itu adalah rumahku. Dan saudaraku ketakutan sekali. Karena kau mendatangi kami. Aku mohon untuk tidak menyelak siapapun. Maaf, Nyonya Ayam. Silakan lanjutkan, Tuan Serigala. Lihatlah, rumah itu tidak kokoh. Akan aku tiup dengan satu tiupan dan menghancurkan rumah itu. Aku bicara lewat jendela, lalu aku tiup. Rumah itu juga hancur. Jadi kau menghancurkan rumah itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa rumahnya tidak aman? Ya, Yang Mulia. Dan para babi mengira kau telah menghancurkan rumah mereka untuk memangsanya? Ya, Yang Mulia. Dia ingin memakan kami. Sang Beo sedang berpikir sangat hati-hati tentang apa yang telah para babi katakan dan apa yang serigala ucapkan. Ia coba terbang ke atas langit dan mendarat di awan. Itu adalah tempatnya untuk mempertimbangkan. Sementara itu, para hewan sedang menunggu hasilnya di dalam hutan dan berbicara tentang siapa yang salah. Kurasa babi kecil ini mengatakan hal yang benar. Aku belum pernah melihat serigala yang baik hati sebelumnya. Aku rasa serigala berbicara jujur. Kenapa ia hendak memangsa para babi saat kondisi kenyang? Ya, tentu saja itu benar sekali. Akhirnya, Sang Beo telah menetapkan keputusan dan mulai turun. Ia mendarat di atas kayu lagi. Semua penduduk hutan sudah tidak sabar untuk mendengar keputusan dari Hakim Beo. Aku telah berpikir dan memutuskan mengikuti aturan hutan yang telah ada. Catat, Nyonya Ayam. Di dalam kehidupan hutan, kita belum pernah melihat serigala yang baik hati. Ya, kami belum pernah melihatnya memang. baik hati. Tapi itu bukan berarti serigala tidak dapat berbuat baik. Betul. Ya, betul juga. Tentu saja. Dan aku berpikir sebenarnya pohon hazelnut dan buah stroberi tidak tumbuh di dalam hutan ini. Aha, benar sekali. Ya, betul. Tidak ada pohon hazelnut dan stroberi di hutan ini. Serigala yang telah berkata bohong tentang apa yang dia santap itu hanyalah kebohongan adalah bersalah dalam kejadian ini. Keputusanku untuk serigala adalah membangun rumah baru yang baik untuk 2 babi ini. Dengan cara ini adalah jalan terbaik yang harus dilakukan di hutan agar ia menjadi contoh baik untuk serigala yang lainnya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk itu, kasus dari 3 babi kecil dan serigala besar yang jahat telah selesai. Seluruh hewan di hutan akhirnya mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Sejak hari itu, semua penduduk hutan melanjutkan hidupnya dalam damai dan bahagia, mengikuti aturan yang ada di hutan. Adi se baba